Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyonya Tiwul. Guys, kali ini aku bakal share informasi terkait pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning alias PJBL. Metode pembelajaran yang bakal sering ditemui di kurikulum prototype 2022. Kira-kira langkah apa aja sih untuk ngebuat project based learning ini? Yang pertama tentunya adalah start with the big question or essential question. Jadi ngebuka pembelajaran itu dengan sebuah bertinyiin pertanyaan maksudnya. Dan pertanyaannya itu harus yang menantang. Pembelajaran ini dimulai dengan sebuah pertanyaan diving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Dan topik yang diambil hendaknya ini disesuaikan dengan realita dunia nyata, bukan dunia gaib loh ya. Dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Next adalah design a plan for the project. Jadi merencanakan proyek. Perencanaannya dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. So, peserta didik nanti diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaannya isinya itu tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang bisa mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk nyelesain proyek. Kemudian menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Guru dan peserta didik ini secara kolaboratif nyusun jadwal aktivitas dong dalam menyelesaikan proyeknya. Waktu penyelesaian proyek juga harus jelas. Peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Dan biarkan peserta didik ini mencoba menggali sesuatu yang baru. Akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan jika aktivitas peserta didik nih mulai melenceng dari tujuan proyek. Dan proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama ya dalam pengerjaannya. So, guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya ini secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik ini tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Kemudian mengawasi jalannya proyek atau monitor the students and the progress of the project. Guru nih punya tanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoringnya juga dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Dengan kata lain, guru ini punya peran sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Jadi setiap peserta didik ini dapat memilih perannya masing-masing, tapi tidak boleh mengesampingkan kepentingan kelompoknya tentunya. Kemudian penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Jadi penilaiannya ini dilakukan untuk ngebantu guru ngukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Kemudian memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk ini dilakukan saat masing-masing kelompok ini mempresentasikan produknya di depan kelompok lain ini secara bergantian. Kemudian mengevaluasi tentunya atau evaluate the experience. Pada akhirnya proses pembelajaran, guru dan peserta didik ini melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan.
Proses refleksi ini dilakukan baik secara individu ataupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik ini diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Oke, itu adalah step by step. Jadi langkah-langkah dari PJBL. Ini aja yang bisa aku informasikan ke kalian. Semoga bisa bermanfaat. Dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.